Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Parfazira dengan NIM F1C421029 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai usaha dan energi dari mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Yoza Pedriani SPD MSI. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian usaha. Di sini usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan. Usaha dapat dirumuskan dalam persamaan W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, sedangkan S sama dengan jarak perpindahan. Selain itu, usaha juga memiliki bentuk persamaan umum loh, yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos A, di mana A merupakan sudut yang dibentuk antara arah gaya dengan arah perpindahan. Nah, di sini ada 4 keadaan istimewa mengenai usaha yang dilakukan oleh satu gaya. Yang pertama yaitu gaya searah perpindahan dengan A sama dengan 0 derajat. Gaya searah perpindahan ini memiliki rumus W sama dengan F dikali S. Kalian semua pasti bertanya-tanya kan, dari mana datangnya rumus ini? Nah, karena cos 0 derajat sama dengan 1, maka didapatlah rumus tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya sudah meletakkan atau melampirkan gambar. Contoh gambar dari gaya searah perpindahan. Kedua, gaya tegak lurus perpindahan dengan A sama dengan 90 derajat. Nah, karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka W-nya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, saya lampirkan contoh gambar di samping. Ketiga, gaya berlawanan arah dengan perpindahan A sama dengan 180 derajat. Nah, karena cos 180 derajat sama dengan min 1, maka didapatkan W sama dengan min F dikali S. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh gambar yang saya share di samping. Nah, ini untuk yang terakhir, perpindahan sama dengan 0 atau benda tetap diam dengan S sama dengan 0. Nah, karena S sama dengan 0, maka didapatkan W sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, silakan cek gambar di samping. Teman-teman semua pasti bertanya-tanya kan, apa saja sih contoh energi dan contoh usaha? Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh usaha terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mendorong troli belanjaan, mengangkat kardus, membuka pintu, dan lain-lain dengan tenaga manusia atau tenaga kita sendiri ataupun tenaga bantuan lainnya. Untuk contoh gaya sendiri, misalnya nih teman-teman mencoba menghentikan bola yang menggelinding. Nah, itu termasuk gaya juga. Dan juga teman-teman semua pasti tahu kan karakter Superman di film kartun. Dan di situ ada adegan Superman menghentikan kereta yang keluar jalur. Nah, itu juga termasuk gaya loh. Di sini saya ada melampirkan sebuah soal yang mana di dalam soal tersebut terdapat 4 pertanyaan. Untuk bagian A, apabila W-nya sama dengan 45 derajat. Untuk bagian B, apabila W-nya sama dengan 90 derajat. Untuk yang C, apabila W-nya sama dengan 180 derajat. Untuk yang D, apabila W-nya sama dengan 0 derajat. Nah, untuk jawabannya sendiri, teman-teman bisa mengingat kembali rumus yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk bagian A, tinggal kita memasukkan rumus W sama dengan F dikali S dikali cos A. Untuk yang B, teman-teman masukkan rumus W sama dengan F dikali S dikali 0. Untuk yang C, teman-teman masukkan rumus min F dikali S. Untuk yang D, teman-teman masukkan rumus W sama dengan F dikali S. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu energi. Di sini energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, benda atau suatu benda dikatakan mempunyai energi apabila dia bisa melakukan suatu usaha. Jika suatu benda melakukan suatu usaha, maka benda tersebut akan kehilangan energi yang sama dengan usaha yang dilakukannya. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk energi. Nah, di sini saya lampirkan 8 contoh bentuk energi, yaitu energi matahari, energi listrik, energi kimia, energi bunyi, termal, nuklir, energi mekanik, serta energi magnetik. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu macam-macam energi. Nah, di sini terdapat 3 macam energi loh. Yang pertama itu energi kinetik, yang mana energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki benda karena pergerakannya.
Yang kedua yaitu energi potensial, yang mana energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisinya. Yang ketiga yaitu energi mekanik, yang mana energi mekanik merupakan hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Untuk rumus dan penjelasan lainnya, teman-teman bisa melihat kembali slide yang saya bagikan tadi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya lampirkan satu contoh soal di mana di dalam soal tersebut yang ditanyakan yaitu EK atau energi kinetiknya berapa. Nah, teman-teman cari dulu apa aja yang diketahuinya, lalu teman-teman masukkan rumus energi kinetik yaitu 1/2 dikali M dikali Pi pangkat 2 dan didapatkanlah hasil yang diinginkan. Selamat mencoba. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu daya. Nah, pengertian daya di sini yaitu cepatnya usaha yang dilakukan atau kecepatan perubahan energi. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di slide yang saya bagikan. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya di mana yaitu rumus daya. Nah, buat teman-teman yang nanya apa sih rumus daya gitu. Nah, di sini sudah saya lampirkan tuh rumus daya, teman-teman bisa baca. Dan juga buat yang nanya, W itu apa, T itu apa? Nah, T itu waktu atau second, sedangkan W itu energi atau joule. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca atau teman-teman bisa baca slide yang saya share. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi terakhir yaitu gaya konservatif. Nah, gaya konservatif ini sendiri berarti gaya yang energi mekaniknya itu konstan atau kekal. Nah, gaya konservatif ini sendiri tidak dipengaruhi oleh lintasan yang dilewatinya, tetapi dipengaruhi oleh titik atau posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Oke, kita masuk ke contoh gaya konservatif. Nah, di sini ada 4 contoh gaya konservatif, yaitu gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik, dan gaya antar molekul. Untuk contoh gaya non-konservatif sendiri, di sini saya lampirkan 2 contoh. Yang pertama yaitu gaya gesek dan gaya tumbukan 2 benda yang saling menghasilkan panas. Baik, selesai sudah materi kita pada hari ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun materi yang belum dimengerti, teman-teman bisa searching dan mencari referensi. Mengenai presentasi saya hari ini, apabila terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.